Kalau lagi ngomongin nama brand motor asal Italia yang satu ini, pasti orang awam pun gak bakalan asing dengan namanya. Karena ini adalah brand otomotif asal Italia yang sudah produksi motor sejak tahun 50-an hingga saat ini. Yang dikenal punya konsep motor dan garis desain yang sangat ciri khas sekali. Dan dikenal juga sebagai salah satu brand skutik premium asal Italia. Ngomong-ngomong, apa sih yang membuat Vespa ini terkenal banget dengan premiumnya? Dan apa juga sih alasan Vespa ini harganya mahal banget? Pertama soal rangka. Sejak dulu hingga saat ini, skutik yang satu ini selalu pakai rangka monokok. Jadi, maksud rangka monokok di sini adalah rangkanya itu nyatu sama bodi kayak gini. Jadi, kalau rangkanya pakai bahan besi, ya berarti bodinya juga pakai besi. Kalau rangkanya pakai magnesium, ya berarti bodinya ikutan juga pakai magnesium. Gila kali ya, kalau sampai beneran pakai magnesium. Beda banget sama skutik-skutik lainnya yang rangkanya itu pakai tipe underbone kayak gini. Atau kalau yang flagship, kayak Italjet Dragster, dia itu makainya tralis. Dan kalau rangkanya pakai tipe underbone kan jadinya rangka sama bodi misah tuh. Jadinya ya, kalau rangkanya mau pakai bahan baja, bodinya bisa pakai plastik aja. Yang ujung-ujungnya bisa bikin bobot motor berkurang. Sekaligus menghemat biaya kos produksi yang berujung harga motornya jadi murah. Selanjutnya adalah soal teknologi dan kecanggihan. Skutik Eropa yang satu ini dibekali sistem keamanan canggih sekelas moge kelas atas dan mobil-mobil premium, yang nggak ada di skutik sekelasnya, yaitu sistem kunci immobilizer. Jadi, simpelnya itu, motor nggak akan bisa nyala kalau bukan pakai kunci aslinya. Jadi, gini cara kerjanya. Di dalam kunci Vespa Matic itu terdapat chip transponder. Dan di dalam motornya itu terdapat seperangkat sistem immobilizer-nya, yang saya buletin ini. Ketika kunci dimasukkan ke kontak, maka gelombang dari chip transponder yang ada pada kuncinya itu akan mengirimkan sinyal ke perangkat sistem immobilizer-nya. Dan selanjutnya, sistem immobilizer-nya itu akan menerima gelombang chip yang ada di kuncinya. Dan kalau gelombangnya sesuai, maka perangkat immobilizer-nya tersebut akan memerintahkan ECU untuk menyalakan sistem pengapian, dan akhirnya ketika di starter, motor bisa menyala. Dan begitu juga sebaliknya. Kalau sistem immobilizer-nya tidak menerima gelombang yang sesuai dari kunci tersebut, maka ECU tidak akan menyalakan sistem pengapian dan motor gak akan mau nyala. Jadinya ini sangat amat membantu untuk menghindari maling. Karena kalaupun kunci kontak motornya dibobol dan kontak bisa masuk ke posisi on, motor tetap tidak akan bisa menyala. Walaupun ya kunci stangnya tetap bisa dibobol, tapi motor tetap gak akan mau nyala. Jadinya jangan sampai deh kunci asli kalian sampai hilang. Dan kalaupun kalian mau duplikat kunci Vespa Matic atau kendaraan lain yang ada fitur immobilizer-nya, kalian nggak bisa sembarangan. Karena kalau kuncinya udah diduplikat, tapi kunci duplikatnya itu polosan doang tanpa chipnya, motornya nggak akan mau nyala. Selanjutnya adalah gengsi produk itu sendiri. Semua produk Eropa itu terkenal banget premium, bahkan hingga ke mobilnya. Misalkan gini, ketika kalian beli Ducati Street Fighter 848 second dengan harga 200 juta, di mata orang awam, image-nya bakal lebih bagus dibanding kalian beli Kawasaki Z900 second. Padahal, harga Z900 second itu masih ada di sekitaran 240-300 jutaan. Karena ya image produk Eropa itu emang bagus banget.
kecuali orang yang emang ngerti banget tentang otomotif. Dan image brand Eropa yang namanya bagus ini bukannya tanpa alasan loh ya. Karena walaupun harganya jauh lebih mahal dibanding produk Jepang, apalagi Cina, kualitas, teknologi, dan fitur yang ditawarkan itu jelas lebih baik dan bagus dibanding kompetitor. Contohnya ya, lihat aja noh mobil Volvo. Dia itu sering banget dijulukin sebagai tank berkedok mobil, karena kualitas bodinya itu gak main-main. Ditambah lagi, produk Eropa itu jarang banget yang jual produk entry level. Sebagian besar itu produknya high level semua. Kayak misalkan Aprilia, Husqvarna, sama KTM. Mereka itu sebagian besar produknya premium semua. Kalaupun ada produk mereka yang berlabel entry atau mid level, secara harga, fitur, spek mesin, serta teknologinya itu gak ngotak semua. Kayak contohnya aja Vespa LX 125. Itu adalah skutik termurah Vespa yang dijual di Indonesia, yang harganya itu tembus 40 juta lebih, atau lebih tepatnya 44,5 juta. Oke, kita akan coba komparasi dengan produk Jepang. Untuk Vespa, dengan uang 45 juta, kalian mendapatkan motor dengan mesin 125 cc yang ramah lingkungan dengan 3 klep yang tenaganya itu 10 HP. Terus LED DRL sama headlamp LED. Terus speedometer semi digital, kunci immobilizer, power socket, sasis monokok, sama kekuatan gengsi yang tak terhingga dari produk Eropa. Pertama, kita akan bandingin dengan motor yang secara spek dan desainnya itu mirip, yaitu dengan Yamaha Fazio yang dibanderol 22 jutaan aja OTR Jakarta. Yang spek mesinnya itu 125 cc Blue Core Hybrid dengan 2 klep yang tenaganya 8 horsepower. Lalu fitur unggulan lainnya adalah headlamp LED, speedometer full digital, fitur connect ke HP, kunci keyless, power socket, start and stop system, dan smart key. Kalau kita mau bandingin secara harga, dengan uang 45 juta, kalian bisa dapat NMAX tipe tertinggi yang spek mesinnya itu 155 cc, 4 klep yang tenaganya 15 horsepower. Lengkap dengan fitur yang seabrek, yaitu Blue Core, variable valve, start and stop system, radiator, sok belakang tabung yang bisa disetel, power socket, speedometer full digital, traction control, fitur connect ke HP, kunci keyless, lampu hazard, headlamp dan stop lamp LED, rem depan belakang cakram, sama rem ABS. Dan itu pun masih ada kembaliannya 10 juta. Lumayan ya kan, bisa buat remap ECU, upgrade full kirian, beli knalpot racing, sama modif tipis-tipis. Tapi buat Vespa yang versi ini mah dengan harga segitu, bisa dibilang worth it sih. Karena dia main fitur dan teknologi yang anti mainstream di kelasnya. Alasan selanjutnya adalah karena Vespa ini didatangkan secara CBU atau Completely Built Unit di Indonesia. Atau simpelnya itu jadinya dia didatengin di Indonesia ini secara utuh atau udah jadi. Yang berujung pada biaya pengirimannya yang jadi lebih mahal. Dan otomatis harga jualnya juga pastinya jadi ikut mahal deh. Beda banget sama skutik dari Jepang lainnya yang dirakit di Indonesia. Jadinya harganya bisa lebih murah. Sekaligus lumayan lah ya, bisa ngurang-ngurangin pengangguran di Indonesia. Dan ternyata, walaupun Vespa Matic udah diproduksi di Indonesia, harga barunya nggak turun sama sekali. Tetap mahal-mahal juga. Saya kira bakalan turun harganya karena udah diproduksi secara lokal di Indonesia. Gimana? Jadi udah tahu kan alasan kenapa Vespa Matic ini harganya mahal banget? Menurut kalian, dengan bandrol harga segitu, Vespa Matic terbilang kemahalan nggak sih? Kalau menurut saya sih ya, worth it banget dan nggak kemahalan. Karena dia main fitur dan teknologi yang anti mainstream. Jadi, segini dulu pembahasan kita kali ini. Terima kasih sudah selalu nonton dan support channel ini hingga saat ini. Sampai berjumpa di video selanjutnya.